Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Enggal Mukti dengan NIM 18030015048 dari kelas 6E Analisis dan Strategi Algoritma. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompleksitas waktu. Namun sebelum memasuki kompleksitas waktu, saya akan membahas pendahuluan terlebih dahulu. Algoritma adalah urutan logis langkah-langkah penyelesaian masalah yang ditinjau secara sistematis. Algoritma ini ada berbagai macam jenisnya seperti searching, sorting, dan lain sebagainya. Nah, sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian. Misal dalam masalah pencarian memiliki berbagai macam jenisnya seperti sequential search dan binary search. Lalu algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus. Nah, kemangkusan algoritma ini diukur dari waktu eksekusi algoritma dan kebutuhan ruang memorinya. Jadi algoritma itu tidak hanya harus benar, tapi juga algoritma itu harus mangkus dari segi waktu dan ruang memorinya. Nah, kebutuhan waktu dan ruang itu tergantung pada ukuran jumlah yang diproses. Biasanya disimpulkan dengan N. Misalkan mengurutkan 1000 buah elemen, maka jumlah masukannya itu adalah 1000. Lalu mengapa kita perlu algoritma yang mangkus? Bisa kita lihat ilustrasi grafik seperti ini. Di sini terdapat 4 fungsi, yaitu 10 pangkat min 4 kali 2 pangkat n, 10 pangkat min 6 kali 2 pangkat n, 10 pangkat min 4 kali n pangkat 3, dan 10 pangkat min 6 kali n pangkat 3. Pada 10 pangkat min 4 kali 2 pangkat n, dia membutuhkan waktu komputasi yang relatif lama dan ukuran masukan yang sedikit. Sedangkan pada 10 pangkat min 4 kali n pangkat 3, dia membutuhkan waktu komputasi yang relatif sedikit untuk jumlah masukan yang relatif banyak. Kita lihat pada contoh. Di sini 10 pangkat min 4 kali 2 pangkat n, jika diberi masukannya 10, dibutuhkan waktu dalam 1/10 detik. Sedangkan jika kita masukkannya 30, dia membutuhkan waktu lebih dari 1 hari. Bagaimana jika setahun? Setahun dia mendapat menyelesaikan 38 persoalan. Sedangkan pada fungsi 10 pangkat min 4 kali n pangkat 3, sehari saja dia dapat menyelesaikan 900 masukan. Dalam setahun dia dapat menyelesaikan 6800 masukan. Jadi lebih efektif menggunakan fungsi yang ini ketimbang dari fungsi yang ini. Jadi kesimpulannya, algoritma yang mangkus itu diperlukan ketika algoritma tersebut lebih efektif digunakan ketimbang algoritma yang lainnya. Lalu bagaimana model perhitungan kebutuhan waktunya? Menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu sesungguhnya ketika algoritma dieksekusi oleh komputer bukanlah cara yang tepat. Jadi menghitung waktu dalam satuan detik itu bukan cara yang tepat untuk menghitung algoritma yang dieksekusi oleh komputer, karena setiap komputer dengan arsitektur berbeda mempunyai bahasa mesin yang berbeda pula. Waktu setiap operasi antara satu komputer dengan komputer lain itu tidak sama. Contohnya misalkan arsitektur pada AMD dan arsitektur pada komputer Intel, dia memiliki arsitektur berbeda sehingga waktu operasi yang dilakukan oleh komputer-komputer tersebut itu tidak sama. Yang kedua, compiler bahasa pemrograman yang berbeda menghasilkan kode mesin yang berbeda. Waktu setiap operasi antara compiler dengan compiler lain itu tidak sama. Contohnya pada compiler bahasa C++ dan bahasa Java, dia memiliki compiler yang berbeda sehingga operasi yang dilakukannya itu berbeda. Lalu model perhitungan kebutuhan waktu seperti apa yang kita harus lakukan? Yaitu model abstrak. Model abstrak ini itu pengukuran waktu atau ruangnya harus independen dari pertimbangan mesin dan compiler apapun. Artinya pengukuran waktu atau ruang itu harus berdiri sendiri, tidak bergantung pada mesin dan compiler apapun. Nah, besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak ini adalah kompleksitas algoritma. Nah, kompleksitas algoritma itu terbagi menjadi dua, kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu diekspresikan sebagai jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Artinya, kompleksitas waktu itu diukur pada jumlah tahapan komputasinya, bukan pada waktu saat eksekusi program atau eksekusi algoritma. Lalu, kompleksitas ruang diekspresikan sebagai jumlah memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Jadi, kompleksitas ruang itu dihitung pada jumlah memorinya yang digunakan oleh struktur data.
Lalu ada terminologi kompleksitas ruang dan waktu. Ukuran besar masukan data untuk suatu algoritma itu adalah N, seperti yang dibahas sebelumnya. Lalu ada kompleksitas waktu yang disimbolkan dengan T dalam kurung N, yaitu jumlah operasi yang dilakukan. Kompleksitas ruang itu disimbolkan dengan S dalam kurung N, yaitu jumlah memori yang dibutuhkan. Lalu di sini ada jenis kompleksitas waktu. Jenis kompleksitas waktu itu terbagi menjadi 3, yaitu T max, T min, dan T average. T maksimum ini adalah kompleksitas waktu untuk kasus terburuk. Jadi kebutuhan waktu maksimum yang diperlukan sebuah algoritma sebagai fungsi dari N. Pada T minimum ini kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau best case. Kebutuhan waktu minimum yang diperlukan sebuah algoritma sebagai fungsi dari N. Lalu ada T average, yaitu kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau average case, yaitu kebutuhan waktu rata-rata yang diperlukan sebuah algoritma dari fungsi N. Nah, ini contohnya kita akan menghitung kompleksitas algoritma rata-rata ini. Di sini sudah ada algoritma untuk menghitung rata-rata. Untuk melakukan perhitungan kompleksitas waktu dilakukan dengan cara menghitung operasi-operasi dasarnya. Nah, di sini operasi dasarnya ada pengisian nilai, penjumlahan, dan operasi pembagian. Nah, kita mulai dari operasi pengisian nilai. Nah, di sini pada jumlah dia melakukan pengisian nilai sebanyak 1 kali, dan di sini juga melakukan pengisian sebanyak 1 kali. Sedangkan pada pengisian jumlah di sini dan di sini itu dilakukan sebanyak n kali karena dia berada pada while, di mana while ini adalah fungsi perulangan. Jadi pengisian ini dilakukan sebanyak n kali. Kita tidak tahu n itu berapa, maka kita dapat tuliskan itu adalah n. Di sini juga sama, kita dapat tuliskan n. Nah, sedangkan pada pengisian nilai r di bawah sini dia dilakukan 1 kali karena dia sudah di luar dari fungsi perulangan, maka kita dapat tuliskan banyak 1 kali. Maka pengisian nilai pada algoritma ini itu ada 1 ditambah dengan n lalu ditambah dengan 1 dari bawah sini. Nah, maka hasilnya adalah 3n tambah s. Hasilnya adalah 3 ditambah 2n. Kemudian ada namanya operasi penjumlahan di sini, penjumlahan. Nah, pada operasi penjumlahan ini sama seperti yang pengisian pada perulangan. Dia melakukan penjumlahan sebanyak n kali, maka kita dapat tuliskan operasi penjumlahannya itu adalah n kali, dan di sini juga adalah n kali. Maka operasi penjumlahannya dapat dituliskan dengan n ditambah dengan n, maka hasilnya adalah 2n. Selanjutnya di sini ada operasi pembagian. Maka operasi pembagian di sini itu hanya melakukan sebanyak 1 kali karena dia tidak ada fungsi perulangannya. Maka kita dapat tuliskan operasi pembagiannya itu dilakukan sebanyak 1 kali. Maka total kompleksitas waktunya itu adalah sebanyak 3 ditambah 2n ditambah 2n tambah 1. Maka hasil dari total kompleksitas menghitung rata-rata ini adalah 4 ditambah 4n, seperti itu. Idealnya untuk menghitung kompleksitas itu seperti di atas. Namun untuk alasan praktis cukup hitung operasi abstrak yang mendasari suatu algoritma. Contohnya ada algoritma pencarian, yaitu operasi perbandingan X dengan larik-lariknya. Ada algoritma pengurutan atau sorting, yaitu operasi perbandingan elemen larik dan operasi pertukaran elemen-elemennya. Kita akan mencontohkannya dengan algoritma sequential search. Nah, ini lanjutannya. Oke, kita langsung menuju ke perhitungannya. Nah, di sini sudah ada algoritma sequential search. Sequential search ini operasi dasarnya ialah dia membandingkan elemen yang ingin dicari dengan larik-larik yang ada pada data. Dia akan membandingkan satu persatu. Pada kompleksitas waktu itu kan terbagi menjadi 3 jenis. Di sini kita akan menghitung berdasarkan jenis kompleksitasnya itu. Kompleksitas yang pertama itu adalah kompleksitas waktu terbaik atau biasa kita sebut dengan best case. Pada sequential search untuk kasus kompleksitas waktu terbaiknya itu ialah ketika kita mencari sebuah elemen pada larik-larik di sini, dia akan menemukan pada larik pertama. Itu adalah kompleksitas waktu terbaiknya. Maka dapat kita tuliskan Tn-nya itu adalah 1. Kemudian ada namanya kompleksitas waktu terburuk atau yang bisa disebut dengan worst case. Nah, pada worst case ini dia akan mencari sebuah
elemen itu adalah di bagian paling akhir, di bagian paling akhir sini. Dia jadi akan mencari satu persatu sampai menemukan hasilnya di sebelah sini. Dia akan mencari satu persatu di sini, dan di sini. Nah, seperti itu. Maka dapat dituliskan kompleksitas waktunya adalah sebanyak n, karena dia akan mencari satu persatu sampai menemukan larik yang terdapat data yang kita cari. Kemudian ada namanya kompleksitas waktu rata-rata. Kemudian ada kompleksitas waktu rata-rata atau yang biasa kita sebut dengan average. Untuk kasus average ini, dia akan mencari pada pertengahan sini. Dia akan mencari pada pertengahan ini. Nah, kita akan mencari sampai dia ketemu x-nya di mana. Dia akan mencari sampai ketemu x-nya di bagian tengah-tengah sini. Nah, untuk menghitung kompleksitas waktu rata-ratanya itu dengan cara 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan n, kemudian dibagi dengan n. Itu adalah rumus untuk sequential search ini. Lalu ini dia menggunakan rumus menghitung deret, penjumlahan deret. Rumusnya adalah setengah dikali n dikali dengan n tambah 1. Nah, kemudian ini kita bagi dengan n. Ini kita coret saja. Maka untuk kompleksitas waktu rata-ratanya adalah n tambah 1 dibagi dengan 2. Seperti itu. Pada algoritma ini, dia membandingkan larik dengan X, mulai dari pertama sampai X ditemukan sampai elemen terakhir. Operasi dasarnya itu operasi perbandingan elemen-elemen larik. Kita akan menyinggung sedikit tentang notasi asimptotik, yaitu fungsi pertumbuhan mempunyai notasi. Notasi asimptotik ini ada 3 ya, ada big O, ada big omega, ada big theta. Nah, notasi big O digunakan untuk mengkategorikan algoritma ke dalam fungsi yang menggambarkan batas atas dari pertumbuhan sebuah fungsi ketika masukan dari fungsi tersebut bertambah. Notasi big O pada sequential search. Tadi kan kita sudah menghitung kompleksitas waktu pada sequential search, namun kita belum membahas tentang notasi big O-nya. Di sini kita akan membahas notasi big O-nya. Karena di sini waktu terbaik base case-nya itu adalah Tn sama dengan 1, maka big O-nya itu adalah O dalam kurung 1. Ini artinya adalah konstan. Sedangkan untuk kompleksitas waktu buruknya itu adalah Tn sama dengan n. Maka untuk big O-nya adalah n. On ini dia bersifat linear. Dia pertumbuhannya secara linear, secara garis lurus. Lalu ada kompleksitas rata-rata. Kita sudah menghitung kompleksitasnya. Nah, kita mendapatkan n plus 1 per 2. Di sini terdapat n-nya itu hanya 1 dan tidak ada pangkat atau apapun itu. Maka big O-nya ini bisa didapat, yaitu big O-nya adalah n. Sama seperti dengan kompleksitas waktu terburuknya. Karena sequential search itu membandingkan antara satu larik dengan larik yang lainnya. Maka untuk kasus rata-ratanya dia hampir sama dengan kompleksitas waktu terburuk karena dia mencari setiap lariknya. Maka dapat big O-nya itu adalah n kali. Berapa kalinya dia membandingkan larik-larik tersebut. Dapat kita beri kesimpulan, algoritma dalam menyelesaikan masalah itu tidak harus benar, tetapi algoritma yang dibutuhkan adalah algoritma yang mangkus. Nah, algoritma yang mangkus itu terdiri dari kebutuhan waktu dan kebutuhan ruang. Kompleksitas waktu adalah jumlah operasi yang dilakukan dalam menjalankan algoritma. Perhitungan kompleksitas suatu algoritma berdasarkan dasar pada algoritma tersebut. Jadi kita tidak perlu menghitung satu-satu seperti contoh di awal. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon dikoreksi apabila ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.